Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel tutorial dan berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang soal dan pembahasan lengkap pretest PPG Guru PAI tahun 2022. Sesuai hasil informasi dari teman yang sudah mengikuti pretest tahap hari pertama, informasinya adalah sebagai berikut. Soal tidak jauh dari kisi-kisi, artinya soal mengacu pada kisi-kisi. Jumlah soal 120, pilihan ganda semua. Soal tidak sesuai urutan kisi-kisi, artinya urutan kisi-kisinya tidak sesuai. Kisi-kisi nomor 1 keluar nomor 1, kisi-kisi nomor 2 keluar nomor 2, dan seterusnya. Waktu 150 menit. Ada soal tentang pendapat mazhab dari materi fikih. Bentuk soal HOTS C4, C5, dan C6. Banyak narasi atau kasus dan kita harus menjawab menggunakan penalaran. Ada soal-soal tentang pendapat kita sebagai guru dari teori belajar yang ada C5. Pemahaman tentang konsep dan evaluasi, implementasi dan pendapat dari teori belajar. Ada soal tentang kesimpulan dari berbagai pendapat tokoh C5. Mari kita bahas satu persatu soal yang ada sesuai kisi-kisi. Langsung kita bahas untuk kisi-kisi nomor 2 saja. Untuk kisi-kisi nomor 1 sudah sering dibahas. Baik, kita langsung ke kisi-kisi nomor 2. Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Ini kisi-kisinya. Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan besaran penghitungan zakat profesi yang dikenakan dalam setiap bulan. Ketika yang bersangkutan mendapatkan gaji bulanannya. Intinya untuk soal nomor 2 ini, berikut ini akan dijelaskan secara singkat cara mengeluarkan zakat profesi seperti dokter, pengacara, pilot, dosen, artis, dan sebagainya. Semua pekerja ini dapat mengeluarkan zakat profesinya dengan cara takjil, yaitu mempercepat ketika mereka menerima honor atau gaji. Berapa nisab batas dan presentasi yang harus dikeluarkan? Terjadi perbedaan pendapat para ulama terhadap penetapan nisabnya. Ini pendapatnya. Silakan Bapak Ibu guru screenshot atau foto. Intinya soal nomor 2 ini, ketika kita soal nomor 2 nanti ada sebuah narasi tentang zakat profesi pegawai. Kita harus paham cara menghitung zakat profesinya. Ini masalah pendapat, bisa di screenshot Bapak Ibu guru. Untuk contoh ini, contoh Ali adalah seorang dosen PTN golongan 4A dengan masa kerja selama 20 tahun. Ia memiliki seorang istri dan 3 anak. Penghasilan tiap bulannya pada tahun 2015 sebagai berikut.
A. Gaji dari negara 4.300.000. B. Honor dari beberapa PTS 2.500.000. C. Honor dari yang lain 2 juta. Bapak Ibu guru harus paham konsep ini karena di kisi-kisinya disajikan narasi, berarti nanti ada sebuah cerita. Pengeluaran setiap bulan: A. Keperluan keluarga 3 juta, angsuran kredit rumah 1.250.000, C dan lain-lain 1.500.000. Kalkulasi untuk penerimaan 7.800.000, pengeluaran 5.750.000, sisanya 2.050.000. Nah, jika sisa di atas dikalikan setahun maka berjumlah 24.600.000 rupiah, 24.600.000 rupiah, yang kemudian didepositokan di bank dengan bunga keuntungan 18% setahun. Maka perhitungan zakatnya ialah 2,5% kali 24 kali 2.000, 24.600.000 sama dengan 6.150.000. Ternyata zakat setahun sangat ringan. Jika ia mengeluarkan setiap bulan maka 615.000 dibagi 12 kurang lebih 51.250 zakat yang ia harus keluarkan setiap bulannya. Berarti ini konsepnya harus matang. Bapak Ibu harus bisa menghitung zakat profesinya, karena nanti jelas akan disajikan sebuah narasi. Untuk kisi-kisi nomor 2, diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menentukan ketentuan bentuk dan macam zakat produktif dalam Islam. Ini keterangannya atau penjelasannya. Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan milad mustahiknya dapat dibagi menjadi 4. Pertama, konsumtif tradisional, contoh zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contoh beasiswa. 3, produktif tradisional seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. 4, produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin 2 sampai poin 4, keberadaan zakat bagi penerima berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian dilakukan secara seksama bahwa para fuqara dan masakin tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik, namun di antara mereka dapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tapi mereka tidak memiliki modal, sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini adalah kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Ini untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, isinya diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah. Mahasiswa dapat menentukan kategori dan besaran alokasi zakatnya. Artinya nanti ada penjabaran soal tentang
distribusi pembagian zakat. Ini keterangannya. Saltut memberikan catatan bahwa zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan masjid dengan syarat masjid itu hanya satu-satunya di suatu desa, atau untuk pembangunan masjid baru karena masjid yang tersedia tidak cukup lagi untuk menampung jamaah. Menurut Saltut, arti sabilillah dapat disimpulkan menyangkut pemeliharaan posisi materi dan spiritual suatu bangsa, termasuk di dalamnya masjid. Menurut Al-Marwazi, istilah sabilillah adalah semua perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dapat dimasukkan ke dalam sabilillah, seperti perkara yang menyangkut masalah agama dan pemerintahan, seperti masalah pelayanan haji dan seterusnya. Menurut Yusuf Qaradawi, istilah sabilillah artinya lentur, yaitu semua sarana yang dapat dipergunakan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan melawan semua bentuk serangan orang-orang kafir. Semuanya termasuk sabilillah. Said Sabiq berpendapat bahwa istilah sabilillah adalah semua jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal. Mencermati pendapat-pendapat di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian sabilillah secara umum atau secara majaz dapat mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat Islam, termasuk di dalamnya adalah masjid. Penyebutan sarana ibadah yang disebutkan terakhir ini secara jelas disebut oleh Mahmud Saltut dalam poin pertama. Ini tentang fikih. Untuk kisi-kisi nomor 5, disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan kedudukan hukum nikah dalam Islam. Artinya nanti ada deskripsi penjelasan tentang hukum-hukum. Bapak Ibu guru nanti disuruh memahami ini hukumnya wajib, itu hukumnya sunat dan lain-lain. Ini ada penjelasannya. Berbagai macam ilat hukum, maka hukum nikah dapat ditetapkan sebagai berikut. 1. Wajib. Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Hal ini diperkuat oleh tuntutan agama bahwa menjaga diri dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan bagi yang hanya memiliki keinginan yang kuat tetapi belum mampu memberi nafkah, maka lebih baik ia menahan diri. Hal ini didasarkan oleh firman Allah, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Surat An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Hukum yang kedua, sunnah. Hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tetapi sebenarnya ia masih mampu menahan diri dari perbuatan zina. Hukum yang ketiga, haram. Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan ia tidak memaksakan diri untuk menikah, akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batinnya, sehingga dengan perkawinan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi. Ini hukum-hukum nikah. Untuk soal nomor 5 nanti dideskripsikan tentang seorang pemuda, jelasnya itu seperti
info tadi ada soal tentang pendapat mazhab dari materi fikih. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu guru baru menemukan channel kami pertama kali, silakan like, subscribe channel kami agar lebih berkembang, dan subscribe itu adalah gratis. Untuk kisi-kisi nomor 6 diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Asas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangat beralasan karena dengan monogami tujuan pernikahan untuk mengantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Selain dan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Ini konsepnya. Ini soal-soal tentang profesional. Lanjut, nanti dilanjutkan kisi-kisi yang lain. Yang tentang, coba kita lanjut tentang pedagogik. Untuk kisi-kisi pedagogik mulai nomor 73. Sekali lagi nanti soalnya tidak berurutan sesuai kisi-kisi. Oh, ini kok tidak sama kisi-kisinya, berarti Bapak Ibu tidak paham. Soalnya tidak berurutan. Untuk deskripsi atau kisi-kisi nomor 73 disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa dapat menganalisis rumusan KI KD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Guru dalam menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan pada kurikulum dengan mengembangkan KI dan KD disesuaikan dengan lingkungan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. Inti pembelajaran dikembangkan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan pada kurikulum yang digunakan. Sementara evaluasi disusun untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan serta melakukan umpan balik refleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Intinya soal ini nanti ada sebuah kasus, Bapak Ibu guru disuruh menganalisis. Selanjutnya, disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 12 tahun. Mahasiswa dapat menentukan model atau pembelajaran strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Dan beberapa konsepnya. Untuk kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 78, diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Berarti kita harus memahami tentang teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan penghitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Untuk teori selanjutnya, teori kisi-kisi nomor 79 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, siswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajarnya hanya sebagai hubungan stimulus respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut model perseptual. Untuk kisi-kisi nomor 80 diberikan deskripsi menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Proses belajar dari pandangan konstruktivistik dan dari aspek-aspek si belajar, peranan guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual proses belajar jika dibanding dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas. Untuk Bapak Ibu guru yang mau mendapatkan soal dan pembahasan ini, silakan menghubungi ke nomor 08 5 10 230 51 86. Silakan subscribe channel kami, kirim ke nomor tadi, like dan komentar sesuai dengan materi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.